Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Taruna Madya Alana Basunjaya Raharjo, asal Sekolah Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian dengan nomor induk Taruna 20203127. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali terbuka dan sistem kendali tertutup. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci terkait sistem kendali terbuka dan sistem kendali tertutup, maka di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem kendali atau kontrol. Jadi, sistem kendali atau kontrol merupakan suatu susunan komponen fisik yang saling berkaitan dan terhubung sedemikian rupa sehingga bisa memerintah, mengarahkan, dan mengatur suatu sistem. Secara sadar ataupun tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita banyak sekali menemui perangkat atau peralatan yang menggunakan sistem kendali yang kerjanya terkendali sesuai keinginan kita. Contohnya saat menggunakan mesin cuci atau saat menggunakan handphone dan banyak lagi lainnya. Selain itu, kita juga dapat menemukan sistem kendali yang terjadi secara natural. Contohnya seperti mulai dari elemen terkecil yang ada di tubuh kita hingga kompleksitas alam semesta. Dalam kaidah keilmuan berdasarkan loop, sistem kendali dibagi menjadi dua macam, yaitu open loop control system atau sistem kendali terbuka dan closed loop control system atau sistem kendali tertutup. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu open loop control system atau sistem kendali terbuka. Merupakan sistem pengendalian yang besaran output atau keluaran tidak memiliki pengaruh terhadap aksi pengendalian, sehingga besaran keluaran tidak diukur dan tidak diumpan balikan untuk diperbandingkan dengan besaran masukan. Dengan kata lain, besaran dari keluaran atau output ini sepenuhnya ditentukan oleh pengaturan awal. Berikut contoh gambar diagram balok yang ada di samping saya. Di sini ada input, ada controller, ada proses, dan ada output. Di sini konsepnya sangat sederhana sekali. Jadi input yaitu suatu nilai yang diinginkan dari sebuah proses, kemudian akan menuju ke controller, dan selanjutnya akan menuju ke proses, kemudian akan menghasilkan output atau nilai sebenarnya dari hasil dari sebuah proses yang kita inginkan tadi. Kemudian ada keuntungan sistem kendali terbuka, antara lain sistem lebih sederhana. Kemudian yang kedua, mudah dalam pengoperasian sistem. Yang ketiga, mudah dalam perawatan sistem. Dan keempat, tentunya harga dari sistem ini lebih murah. Namun juga terdapat kerugian dari sistem kendali terbuka ini, antara lain: 1. Tidak ada faktor koreksi jika terjadi gangguan pada sistem yang menyebabkan besaran output tidak sesuai yang diinginkan. Yang kedua, ketelitian sistem bergantung pada kalibrasi. Yang ketiga, hanya dapat dipergunakan pada sistem kendali yang berbasis pada waktu saja. Sebagai contoh perangkat atau peralatan yang menggunakan sistem ini adalah mesin cuci. Mesin cuci merupakan peralatan atau perangkat yang dirancang untuk membersihkan pakaian atau kain yang kotor akan menjadi bersih kembali. Di sini di samping saya gambar ini ada gambar dari mesin cuci dan ada gambar diagram balok. Di dalam gambar diagram balok ini begitu sederhana. Ada input yaitu settingan waktu yang ingin kita masukkan, kemudian ada controller yaitu timer, kemudian ada mesin cuci yaitu tempat pemrosesan dan output hasilnya. Sedemikian rupalah begitu sederhana dari sistem kendali terbuka.
Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang closed loop control system atau sistem kendali tertutup. Jadi sistem kendali ini merupakan sistem pengendalian yang besaran output atau keluaran memiliki pengaruh terhadap aksi pengendalian, sehingga besaran keluaran diukur dan diumpan balikan untuk diperbandingkan dengan besaran masukan. Sistem ini dapat melakukan perbaikan kesalahan jika output tidak sesuai dengan input dengan mengumpan balikan agar besarannya sama. Kemudian di sini ada gambar yang ada di samping saya ini, contoh diagram balok dari sistem tertutup. Di sini ada masukan, ada controller, ada plan, kemudian ada keluaran. Yang membedakan antara sistem terbuka tadi dengan sistem kendali yang tertutup ini adalah terdapatnya sebuah sensor. Jadi sensor ini bertujuan untuk mengumpan balikan agar hasilnya sesuai jika terjadi kesalahan. Kemudian dari sistem ini ada keuntungan sistem kendali tertutup antara lain: pertama, sistem bekerja otomatis dan stabil. Kedua, jika terjadi gangguan pada sistem dapat dihilangkan. Yang ketiga, hasil besaran output atau keluaran terjamin. Namun juga ada kerugian dari sistem kendali tertutup ini. Antara lain, terdapat banyak komponen pada sistem, probabilitas kerusakan besar, harga dari sistem lebih mahal tentunya. Sebagai contoh, perangkat atau peralatan yang menggunakan sistem ini adalah lift atau elevator. Dan gambarnya seperti yang ada di samping saya ini. Lift sendiri ini merupakan suatu perangkat atau alat transportasi untuk mengangkut barang atau orang dari satu lantai ke lantai lainnya dalam sebuah gedung bangunan bertingkat untuk mempermudah pekerjaan. Jadi di sini terdapat gambar yang menjelaskan terkait sistem kendali tertutup dari sebuah lift. Di sini terdapat input, ada controller, ada aktuator, ada plan, kemudian menghasilkan output dan ada sensor-sensor. Di sini bekerja saling bersatu. Jadi kita masukkan input, contohnya ingin naik ke tingkat 2, kita masukkan inputnya, kemudian akan diproses oleh controller, kemudian menuju ke aktuator, kemudian menuju ke plan, dan jika seandainya terjadi kesalahan maka langsung diumpan balikan oleh sensor-sensor. Jadi di dalam lift itu ada sensor-sensor untuk memastikan agar benar-benar sesuai. Contohnya kalau kita ingin naik ke tingkat 2 maka hasilnya pun akan sama, yaitu naik ke tingkat 2, outputnya itu sama. Sekian video penjelasan terkait sistem kendali terbuka dan sistem kendali tertutup. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.